Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan insya Allah kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Eh, Tetap semangat ya, walaupun kalian belum bisa hadir di sekolah, masih di rumah, tetap semangat, tetap ikuti semua tata tertib di sekolah ya. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang ujian praktek ya. Nah, sebelumnya Bapak informasikan bahwa ujian praktek bahasa Indonesia itu ada dua ya, bahasa Indonesia 1 dan bahasa Indonesia 2. Nah, bahasa Indonesia 1 oleh Ibu Asih Wahyuti MPD dan insya Allah bahasa Indonesia 2 oleh saya sendiri ya, Bapak Oki ya. Nah, untuk itu Bapak akan menjelaskan untuk ujian praktik bahasa Indonesia 2 ya. Ya. Yang kalian perlu siapkan itu yang pertama kalian siapkan buku bacaan, buku cerpen, buku novel, alat tulis dan kertas folio ya. Nah, udah kalian siapkan nanti Bapak akan menjelaskan seperti apa ya ujian praktek bahasa Indonesia 2. Yaitu kalau mungkin kalian sudah mengetahui apa yang namanya dengan sinopsis atau istilah lainnya adalah menyadur ya, menceritakan kembali secara singkat ya. Nah, tugas itu nanti jadi kalian membaca buku terlebih dahulu ya, membaca buku cerpen atau kalian buku membaca novel ya. Dan Bapak ingatkan kembali jangan membaca novel yang tentang percintaan. Kalau misalnya novel percintaan Bapak tidak akan kasih nilai ya. Kalian baca di rumah mulai dari sekarang nih kalian cicil baca. Nah, nanti tugasnya kalian menyalin kembali atau menyadur membuat sinopsis cerita yang kalian baca ya. Nah, ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan ya. Dalam membuat sinopsis itu ada bagian awal pengenalan, masalah dan penyelesaian. Kalian harus mengetahuinya ya. Kalian harus menceritakannya kembali dan kalian harus perhatikan ada beberapa tokoh dalam cerita tersebut. Ada tokoh antagonis, protagonis dan tirtagonis. Mungkin kalau kalian lupa Bapak jelaskan kembali ya. Antagonis itu adalah tokoh yang sangat jahat. Protagonis itu adalah tokoh yang sangat baik dan tirtagonis itu adalah dia mempunyai dua tokoh, kadang jahat, kadang baik ya. Posisinya di tengah-tengah itu. Nah, untuk membuat sinopsis itu kalian harus ada itu tokoh-tokoh tersebut ya. Makanya kalian kalau membaca buku atau cerpen atau novel harus sampai akhir. Karena kalau tidak sampai akhir kalian tidak akan tahu akhir ceritanya seperti apa ya. Nah, untuk itu ada beberapa peraturan lagi yang Bapak akan jelaskan tentang tata tertibnya. Nanti sekarang Bapak akan menceritakan tentang cara pengerjaannya ya. Yang pertama kalian nanti di awal kalian kalau sudah kalian membaca cerpen atau novel atau apapun buku cerita, tulis kalian judul, siapa penulisnya atau pengarangnya, terus penerbitnya siapa. Biasanya sih juga ada yang ketiga itu nomor ISBN. Kalau tidak ada nggak usah ya. Pertama judul, siapa pengarangnya, kedua siapa penerbitnya. Baru kalian isi atau kalian ceritakan kembali dengan bahasa kalian ke atas kertas ya, kertas folio. Nih, misalnya salah satu contoh gini. Misalnya kalian nonton TV. Kalian nonton cerita deh, ada film apa. Kalian nonton dari awal sampai akhir. Nah, setelah kalian nonton film tersebut, kalian ada teman kalian datang nih, kalian menceritakan ke teman kamu, oh saya baru nonton TV ini nih, ceritanya tentang ini, yang jahatnya ini sama seperti kalian membuat sinopsis di kertas
ya, kalau itu secara lisan, yang Bapak tugaskan ini secara tulisan. Kalian menyadur kembali, membuat sinopsis atau meringkas buku, cerpen atau novel yang kalian baca, ya. Nah, itu peraturannya harus ada judul, pengarangnya siapa dan penerbitnya siapa. Mau kalian bertanya, Pak, maksimal berapa lembar? Saya enggak, minimal itu 1 lembar, maksimal terserah kalian, kesanggupan kalian menceritakan kembali buku, cerpen atau novel yang kalian baca ya. Kalau misalnya kalian bisa sampai 3 lembar, nggak apa-apa, itu kan karena kalian menceritakan kembali, kalian yang baca ya. Bapak nggak tidak membatasi, cuman minimum itu 1 lembar, 1 lembar yang kertas folio itu ya. Yang kedua itu tata tertibnya ya. Tata tertib yang pertama, kalian saat nanti ada video dari Google Meet, kalian harus dalam keadaan berpakaian yang rapi. Untuk perempuannya ya, memakai kerudung. Yang laki-laki atau pria harus rambut dengan rapi ya, rambutnya ya, tidak panjang ya, rapi. Nah, biar nanti ada jadwal untuk per kelompok ya. Misalnya dijadwalkan, Bapak jelaskan lagi tata tertibnya. Untuk itu nanti ada dibagi beberapa kelompok. Nanti itu kelompok akan mendapat jadwal untuk telepon atau secara telepon WhatsApp, lewat via WhatsApp atau Google Meet. Nanti mungkin pakai WhatsApp ya, video call ya. Itu dijadwalkan. Misalnya kelompok 1 pukul 8 sampai 9. Misalnya ada di kelompok 1, dari misalnya kelompok 1 ada 7 orang atau 8 orang. Misalnya dari kelompok 1 ada 2 orang yang ada kendala, tidak bisa hadir di situ. Bapak akan membuka kembali ya. Nanti Bapak akan buka kembali di jam berapa, dan kalian yang menghubungi Bapak, bukan saya menghubungi kalian. Kalian yang menghubungi saya ya, Bapak ya. Nanti Bapak akan share apa ke wali kelas atau ke ketua kelompoknya, jam berapa lagi kalian yang bisa menghubungi Bapak ya. Makanya diusahakan harus sesuai ya, sesuai jamnya kelompoknya. Itu agar kalian tidak repot nanti, karena kan ujian praktek sangat nanti kalian bingung ngatur-ngatur jadwalnya ya. Karena udah sesuai jadwal, usahakan sesuai dengan jadwal. Walaupun ada kendala, kalian informasikan, dan kalian yang menghubungi saya atau guru ujian prakteknya ya. Terus untuk apabila ada yang kurang dimengerti atau masih bingung, kalian boleh japri saya persilahkan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar yang video saya bikin ini kalian kurang mengerti, nanti boleh kalian memberi informasi ke saya via japri lewat WhatsApp. Saya persilahkan ya, agar memudahkan kalian dalam mengerjakan ujian praktek Bahasa Indonesia 2. Mungkin itu saja ya, sosialisasi Bahasa Indonesia 2 yang Bapak-Bapak bisa jelaskan. Sebelumnya kalian ucapkan juga kepada orang tua kalian ya, ucapkan terima kasih kepada ayah kalian atau ibu kalian yang telah memfasilitasi kalian untuk belajar di rumah ya, dan masih membantu kalian untuk mengikuti pembelajaran selama ini ya. Itu saja mungkin video sosialisasi Bahasa Indonesia ujian praktek Bahasa Indonesia 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.